Shalom, damai sejahtera atas kita semua, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya mau bicara dengan tema sorga, neraka, dan langit baru, bumi baru. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang menanyakan kepada saya beberapa pertanyaan. Ada yang bertanya soal sorga, dunia orang mati, dan lain-lain. Ada yang bertanya soal time travel. Apakah perjalanan waktu itu ada seperti yang di film-film? Saya cuma jawab bahwa perjalanan waktu tergantung bagaimana kita melihatnya. Perjalanan waktu itu ada dalam pengertian seperti nabi-nabi bisa melihat masa depan, seperti Rasul Yohanes bisa melihat kejadian-kejadian dalam kitab Wahyu walaupun dalam bentuk lambang dan simbol, tapi dia sudah melihat apa yang terjadi di masa depan. Dapat dikatakan seolah-olah dia melakukan perjalanan waktu ke masa depan. Jadi tergantung bagaimana perspektifnya. Tapi perjalanan waktu seperti di film-film, kembali ke masa lalu atau dari masa depan datang ke masa kini, saya kira itu bukan time travel yang dimaksud oleh Alkitab. Nah, ada juga yang bertanya soal sorga dan neraka dan langit baru, bumi baru. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau mengambil kesempatan untuk membahas kembali, dan saya kira jemaat yang sudah biasa mendengar saya sudah mengetahui beberapa hal ini, tetapi saya percaya ada penajaman yang akan saudara dapatkan pada pagi hari ini. Mari lihat apa yang sudah saya persiapkan. Saudara-saudara, dalam Alkitab, kata langit, udara, dan sorga itu sama dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Yunaninya secara umum. Langit, udara, sorga diterjemahkan dari kata samayim. Kalau bahasa Ibrani perjanjian lama. Kalau perjanjian baru dari kata oranos. Dari sini saudara-saudara kita mengerti secara sederhana, setidaknya kita bisa katakan ada 3 tingkat sorga. Yang pertama atmosfer, tempat burung terbang. Lalu yang kedua, luar angkasa, tempat bulan, bintang, planet, galaksi, dan lain-lain. Itu sorga tingkat 2. Dan sorga tingkat 3 adalah sorga tempat Allah bersama para makhluk sorgawi. Dan di sorga tingkat 3 pun ada tingkatan-tingkatan lagi. Ya. Ada langit yang mengatasi segala langit, ada dunia orang mati dalam arti orang percaya yang hidup yaitu Firdaus, dan lain-lain. Nanti kita akan bahas satu kali. Tetapi paling tidak, saudara bisa mengerti bahwa kata sorga, kata langit, dan kata udara dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunaninya itu secara umum diterjemahkan dari kata yang sama, samayim maupun oranos. Nah, kalau saudara melihat gambar ini, saudara akan terbantu bagi yang belum pernah dengar sama sekali pengajaran ini. Saudara bisa lihat first heaven itu langit yang ada awannya, itu bumi daratannya menunjuk. Jadi bumi, daratan, first heaven, langit pertama itu atmosfer di atas kita. Lalu second heaven itu luar angkasa, tempat bulan, bintang, dan planet-planet lainnya. Lalu third heaven itu sorga tingkat 3 adalah sorga tahta Allah, tempat Allah dan makhluk-makhluk surgawi. Dalam Kejadian 1 ayat 26, saya kasih contoh sorga yang disebut langit, yang disebut udara, tempat burung terbang. Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Kata udara di situ diterjemahkan dari samayim. Kata yang sama digunakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langitnya itu samayim. Kata yang sama di ayat 26 diterjemahkan di udara, burung-burung di udara. Nah, itu samayim. Lalu dari sini kita bisa mengerti bahwa bumi itu daratan. Ini bisa di next, Jo. Dan langit atau sorga itu sesuatu yang di atas daratan. Nah, ini saudara perlu mengerti, makanya istilah langit dan bumi, langit itu semua yang ada di atas daratan. Itu langit.
Jadi bukan hanya yang biru-biru di atas langit sana ya, tempat burung terbang ini langit. Jadi kalau kita ada di lantai 3 ini terus ada burung-burung terbang, ini kita sudah di langit. Cuma karena kita injak bumi ya kita disebut daratan juga. Jadi bumi itu menunjuk kepada daratan tanah ini. Ya, kalau kita di atas gunung ya itu buminya, daratannya. Dan langit atau sorga, samayim, oranos itu semua yang ada di atas daratan. Itu yang perlu saudara mengerti terlebih dahulu. Jadi jangan cuma pikir sorga itu adalah tempat Allah dan malaikat-malaikat. Tidak. Dalam bahasa Ibrani dan Yunani, langit atau sorga atau udara itu diterjemahkan dari kata yang sama. Semua yang ada di atas daratan. Dari sinilah kita mengerti ada dunia bawah, ada dunia atas. Dunia atas itu menunjuk kepada dunia roh. Dalam arti dunia roh, tempat bersemayam Allah, dan di sorga yang paling tinggi Allah dan para malaikatnya. Lalu dunia bawah itu tempat setan dan kuasa kegelapan, di bawah daratan. Jadi itu yang perlu kita mengerti saudara. Makanya ketika Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, bukan Bapa kami yang di bumi, bukan Bapa kami yang di daratan, bukan Bapa kami yang di pohon, Bapa kami yang di sungai, tapi Bapa kami yang di sorga. Itu mau menunjukkan bahwa Bapa berada di sorga yang tertinggi. Memang ada penguasa udara, roh-roh jahat di udara, tetapi di sorga yang tertinggi, di udara, dalam tanda kutip udara yang tertinggi, di langit yang tertinggi, itulah tempat Allah bertahta. Dan hebatnya kita dari bumi ini berdoa tidak pakai sinyal wifi, tidak pakai internet, tidak pakai GPS, atau tidak pakai sinyal 4G, sinyal 3G, sinyal 5G, tidak pakai itu. Ketika kita berdoa di dalam hati kita, kita connect sampai langit yang mengatasi segala langit. Itu teknologi tercanggih di seluruh jagat raya ini, saudara. Dengan internet kita bisa menghubungi seluruh dunia ini, asal ada sinyal wifi-nya. Tetapi dengan doa di dalam Roh Kudus, kita bisa connect sampai langit yang mengatasi segala langit, menembus ruang hampa sampai menembus alam roh, langit yang mengatasi segala langit. Jadi ini luar biasa kebenarannya kalau kita pahami, saudara ya. Implikasinya banyak. Selanjutnya, Kejadian 26 ayat 4, saya akan tunjukkan bahwa di Alkitab Samayim juga tempat bintang-bintang. Satu kali Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Bintang di langit, Samayim, sama seperti burung di udara. Tentu bintang itu tidak di udara tempat burung, tetapi di luar angkasa. Burung itu di langit dalam arti di atmosfer ini, di bawah atmosfer ini, saudara. Antara lapisan atmosfer atas dengan daratan, itu tempat burung terbang. Dan itu semua langit, Samayim. Dan ini menunjukkan memang ada tingkatan-tingkatan sorga, tingkatan-tingkatan langit. 1 Raja-Raja 8 ayat 30. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di sorga. Ketika Salomo berdoa, dia mengatakan, dengarlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang dipanjatkan di tempat ini, di bait suci itu maksudnya. Bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di sorga. Apakah tempat kediaman Allah itu di tempat burung-burung terbang? Di tempat planet dan galaksi? Tidak, tetapi di surga tingkat ketiga. Tetapi di sorga tingkat ketiga, yaitu di tempat Allah dan para makhluk sorgawi. Jadi jelas sekali saudara, kata yang sama diterjemahkan berbeda-beda sesuai konteksnya. Dalam Ayub 22 ayat 12, firman Tuhan katakan gini, bukankah Allah bersemayam di langit? Apakah di udara tempat burung terbang? Tentu tidak seperti itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah sorga tingkat tertinggi, langit yang tertinggi. Makanya dijelaskan Allah bersemayam di langit yang tinggi.
lihatlah bintang-bintang yang tertinggi betapa tingginya. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menarik, ya. Diterjemahkan gini, bukankah Allah mendiami langit yang tertinggi dari sekian banyak langit, ya, tempat burung terbang, tempat sinyal, tempat pesawat, lalu ada tempat luar angkasa di sana, dan di atas semua itu tempat Allah bertahta. Bukankah Allah mendiami langit yang tertinggi dan memandang ke bawah ke bintang-bintang yang tinggi sekali? Nah, jadi kalau saudara lihat bintang yang paling tinggi dengan mata telanjang atau dengan teropong, yang mana yang paling tinggi yang saudara lihat, yang mana yang paling jauh yang saudara lihat? Alkitab mau katakan Allah ada di atasnya. Jadi kalau kita memandang ke atas tempat yang paling tinggi itu di atas sana, bintang sana, Allah memandangnya ke bawah. Artinya Allah di tempat yang paling tinggi. Makanya Alkitab katakan langit yang mengatasi segala langit. Nah, itu sebuah bahasa ungkapan yang luar biasa, saudara. Bahkan Alkitab katakan bahkan langit yang mengatasi segala langit gak nampung memuat Allah, kebesarannya yang luar biasa. Itu sebabnya di perjanjian baru Matius 6 ayat 9, karena Allah berada di tempat yang tertinggi, bahkan ketika dia melihat ke bawah itu bintang yang tertinggi ada di situ. Sementara kita lihat ke atas, nggak heran Tuhan Yesus ajarin kita berdoa. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan selanjutnya. Kata sorga di situ dari kata oranos, yang ditulis dalam bentuk jamak pada konteks ayat itu, yaitu oranois. Dalam bahasa Yunani, oranos maupun oranois dalam bentuk tunggal maupun jamak itu dalam penggunaannya tidak ada perbedaan. Ya, artinya sama, karena memang orang-orang memahami sorga itu bertingkat-tingkat, sehingga tergantung konteks kalimatnya aja dimengerti. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Ya, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, lalu malaikat-malaikat datang kepada murid-murid dan berkata begini, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Jadi melihat ke atas. Yesus ini yang terangkat ke sorga, ke langit. Ya. Jadi kata oranos diterjemahkan langit, diterjemahkan sorga. Jadi Yesus yang terangkat ke langit, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga, naik ke langit. Nah, kata sorga di situ ditulis dalam bentuk tunggal, oranon. Ya. Jadi jelas sekali, saudara, bahwa sorga itu sesuatu yang berada di atas. Dan ketika Tuhan Yesus naik, dia naik ke tempat yang paling tinggi, sehingga dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bahkan dalam kitab Ibrani dia dikatakan dia jauh melintasi kemah, ya, yang dibuat oleh tangan manusia. Dia melintasi langit dalam terjemahan yang lain. Dia melintasi segala langit. Dari semua langit yang ada, yang paling atas yang dikunjungi Tuhan Yesus atau yang didatangi Tuhan Yesus saat dia naik ke sorga, dan dia tinggal di sana sampai dia datang yang kedua kali nanti menjemput kita semua, saudara. Nah, itu sebabnya kita orang percaya, kita orang Kristen bersyukur karena Allah yang kita sembah bukan Allah yang ada di pohon, bukan Allah yang ada di sungai, bukan Allah yang ada di patung-patung, bukan Allah yang ada di bawah bumi, bukan Allah yang ada di udara dalam arti penguasa udara di atas ini aja, tapi Allah yang maha tinggi, yang kediamannya di tempat surga yang tertinggi. Dan dari sana dia melihat semua makhluk ciptaannya, dan dari sana dia mengendalikan segala sesuatu di dalam kedaulatannya. Kalau kita lihat gambarnya kira-kira begini yang menolong kita dari semua yang saya jelaskan tadi. Jadi ada, kita bayangkan langit, atmosfer di atas kita ini disebut sorga tingkat pertama. Lalu sorga tingkat kedua luar angkasa, yang beberapa bagian kecilnya sudah dieksplorasi oleh manusia, termasuk robot yang dikirim ke Mars dan lain-lain. Itu baru sebagian kecil dari tata surya, belum keluar tata surya. Ya. Teropong teleskop Hubble dan teleskop-teleskop canggih lainnya mungkin baru meneropong beberapa galaksi yang lain atau beberapa gugusan bintang di galaksi Bima Sakti. Tetapi Tuhan Yesus sudah melintasi semua itu.
Dia melintasi langit yang mengatasi segala langit. Nah, saudara-saudara, dari sini ketika kita sudah mengerti bahwa ada tingkatan sorga, nggak heran kalau kita membaca kitab Korintus, kita menemukan Rasul Paulus. Dia bingung ketika dia diangkat, ya banyak tafsiran mengatakan dialah yang terangkat ke sorga, walaupun kalimatnya aku melihat orang naik ke sorga, ya. Intinya begitu, tetapi sebenarnya menurut banyak penafsiran dia yang terangkat ke sorga, dan dia bingung entah di luar tubuh atau di dalam tubuh, dan dikatakan dia dibawa ke sorga tingkat yang ketiga. Jadi kalau dikatakan tingkat ketiga itu maksudnya sorga tempat Allah bertahta itu, ya. Dan tentu ada tingkatan-tingkatan lainnya di sorga tingkat ketiga itu. Jadi memang nggak heran kalau beberapa kepercayaan mungkin mengatakan ada sorga tingkat 7. Nggak heran memang, karena di sorga tingkat 3 itu pun ada tingkatan-tingkatan lagi. Di sorga tingkat 2 pun ini ada tingkatan-tingkatan lagi. Lingkaran bumi, lalu lingkaran tata surya agak besar, ya. Lalu lingkaran gugusan bintang apa gitu. Lalu mulai membesar galaksi Bima Sakti. Setelah itu berklaster beberapa galaksi, ya, galaksi Bima Sakti, Andromeda dan lain-lain. Lalu ada super klaster galaksi yang besar-besar lagi. Dalam teori sains begitu, saudara. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Nah, di sorga tingkat 3 pun ada tingkatan-tingkatan. Nah, dari sini saya mau kasih tahu kepada saudara. Hal kedua setelah definisi tentang sorga, saya mau kasih tahu yang kedua. Saudara perlu mengerti ada sorga sementara, ada sorga akhir. Kalau saudara bertanya kemanakah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan itu pergi, maka jawabannya ke sorga, ke Firdaus. Loh, apakah sorga itu adalah final destination atau tempat tujuan akhir? Saya mau katakan tidak, sebab tempat tujuan akhir manusia adalah sorga permanen, yaitu sorga akhir alam fisik, langit baru, bumi baru. Bukan sorga alam roh, tempat sekarang orang-orang mati berada. Jadi saudara perlu mengerti ada sorga sementara, yaitu alam roh, Firdaus, tempat roh orang percaya Tuhan Yesus yang telah meninggal. Tetapi nanti ada sorga akhir yang berupa alam fisik. Bukan alam roh, tapi alam fisik. Itu yang kemudian disebut dalam kitab Wahyu, langit baru dan bumi baru. Karena semua orang yang masuk situ adalah pasti melewati proses kebangkitan tubuh, mengenakan tubuh kemuliaan, lalu kemudian dia dibawa turun ke langit baru dan bumi yang baru. Nah, kalau kita lihat dalam Lukas 23 ayat 43, ya, ketika penjahat di samping salib Tuhan Yesus mengatakan, ingatlah kalau engkau datang sebagai raja. Lalu Tuhan Yesus berkata gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi roh orang mati pasti bersama Tuhan di Firdaus. Kalau saudara bertanya Firdaus itu letaknya di mana? Di alam roh, sorga tingkat 3. Bagaimana dengan tempatnya dengan tahta Allah? Pasti ada tingkatan-tingkatan lagi. Itu yang saya maksudkan tadi, saudara. Lalu kalau kita lihat perbandingan di Wahyu 6 ayat 9, ya. Di Wahyu 6 itu ada penglihatan jiwa-jiwa yang telah dipenggal, ya. Jiwa-jiwa yang telah dianiaya dan mati. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Jadi jiwa-jiwa itu ada di bawah mezbah. Nah, kalau dalam penggambaran kitab Wahyu, mezbah itu ada di depan tahta Allah, di depan ruang maha kudus kalau kemah suci, ya. Jadi ada tingkatan, saudara. Di sorga sana ada tahta Allah, ada mezbah, dan di bawah mezbah itu digambarkan dalam kitab Wahyu ini ada jiwa-jiwa orang-orang yang telah meninggal di dalam Tuhan. Dan ayat 11 dikatakan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Menunggu apa? Menunggu Tuhan Yesus datang kedua kali, menunggu kebangkitan dan penghakiman semua manusia.
Makanya dikatakan hingga. Jadi beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Dan dari situ kita mendapat pelajaran yang penting, saudara, bahwa orang percaya berperan untuk mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau saudara lihat gambarnya kira-kira begini. Nah, ya. Jadi kalau saudara searching di Google Revelation 6 ya, ayat yang ke-9, nah dikasih gambar begini ya. Jadi di mezbah, itu mezbah korban bakaran, dibuat seperti raksasa, lalu ada orang-orang mati di situ yang di dalam Tuhan. Tapi orang mati di dalam Tuhan disebut bangkit, mengalami kebangkitan pertama dalam kitab Wahyu. Tapi saya tidak bahas itu. Kemudian kita lihat kasus yang lain. Dalam Lukas 16 ayat 23, Lazarus dan orang kaya. Kita tahu ceritanya, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, tuh, di alam maut, di Hades. Ia memandang ke atas. Loh, berarti ada tingkatan kan? Jadi di alam maut dia pandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, tentu ini adalah sebuah perumpamaan yang intisarinya kita tangkap ada pemisahan antara dunia orang mati yang jahat dengan dunia orang mati yang saleh. Itu pasti ada pemisahan. Itu inti dari perumpamaan atau cerita yang Tuhan Yesus kasih ini. Jadi orang kaya itu ketika dia lihat Lazarus ada di pangkuan Abraham, dia berteriak kepada Abraham, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Nah, ini yang disebut nanti neraka sementara. Kenapa? Karena dia sudah kesakitan dalam nyala api. Jadi kalau saudara bertanya orang-orang jahat kemana? Ya ke neraka, tapi neraka sementara. Dunia orang matinya itu neraka, dalam tanda kutip neraka sementara. Dan bagi orang-orang saleh, ya, dia masuk ke Firdaus, itulah sorga sementara. Jadi memang ada keadaan sementara, itu yang disebut dalam dunia teologi intermediate state. Walaupun pengajaran intermediate state itu ada beragam-ragam lagi. Tapi kita pinjam istilah intermediate state untuk menunjukkan ada sorga sementara, ada neraka sementara, di mana orang-orang jahat maupun baik menunggu kebangkitan. Nah, lalu Abraham berkata gini, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Jadi apa yang kita tabur di dunia ini akan berdampak kepada kekekalan. Itu pelajaran yang bisa kita dapatkan, saudara. Kalau kita mau menikmati kenyamanan dunia ini, kita akan menderita di kekekalan. Tapi kalau kita bersedia menderita untuk Tuhan, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal, yang nyaman di pangkuan Abraham. Nah, saudara bisa lihat gambarnya seperti ini ya. Tentu ini hanya ilustrasi. Makanya Alkitab katakan dari tempat yang jauh. Nah, memang di alam roh itu agak berbeda dimensinya dengan dunia fisik. Ya. Nah, dari sini kita mengerti, saudara, memang alam roh itu ada tingkatannya, itu poinnya. Demikian juga sorga, Firdaus tempat orang saleh yang telah meninggal adalah salah satu tingkatan dalam alam roh, sorga sana. Jadi kalau saudara bertanya apakah roh orang mati yang di dalam Tuhan saat ini bersama Tuhan Yesus? Ya, bersama Tuhan Yesus. Tetapi dibedakan dengan tahta Allah Bapa. Tidak mungkin mereka di samping tahta Allah Bapa seperti Tuhan Yesus. Tetapi maksudnya mereka ada di sorga, alam roh sorga, tetapi di alam roh sorga itu ada tingkatan-tingkatan lagi. Nah, itu yang disebut Firdaus. Tingkatannya di mana ada orang-orang mati yang telah percaya kepada Tuhan Yesus dibawa ke sana. Nah, fakta Tuhan Yesus memegang keys of Hades, segala kunci Hades, juga jelas menunjukkan alam roh, baik sorga maupun neraka memang ada tingkatannya. Nah, ini banyak orang yang kurang memperhatikan, saudara. Dalam kitab Wahyu, kita baca kitab Wahyu ini, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, bagi ayat 17 saya ambil yang bagian akhir. "Jangan takut,
Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan perhatikan ini, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi segala kunci, artinya bukan cuma satu kunci, banyak kunci. Jadi kalau kita gambarkan kenapa banyak kunci, segala kunci, karena di Hades kita boleh gambarkan seperti bangunan bertingkat. Di lantai 1 Tuhan pegang kuncinya, di lantai 2 Tuhan pegang kuncinya, lantai 3 Tuhan pegang kuncinya, di sampai semua lantai Tuhan pegang kuncinya. Berbeda kita di ruko ini, saya nggak pegang kunci lantai 1, nggak pegang kunci lantai 2, tapi saya pegang kunci lantai 3. Nah, Tuhan Yesus itu pegang semua kunci. Dia pegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kenapa disebut segala kunci? Karena memang alam roh itu bertingkat-tingkat. Dalam bahasa Inggris NIV, and I hold the keys of the dead and Hades. Jadi keys, jamak ya, dalam bentuk jamak, lebih dari satu kunci. Dalam terjemahan King James, and I have the keys of hell and of death. Jadi Tuhan pegang kunci neraka dan kematian. Segala kunci, kunci-kunci. Jadi kenapa kunci-kunci? Sederhananya karena memang alam roh bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Makanya ada upah yang berbeda-beda juga untuk orang-orang yang ada di sorga. Saya selalu bilang sama orang begini, apakah upah penjahat di samping salib Tuhan Yesus sama dengan upahnya Rasul Paulus? Jelas beda. Jelas beda. Nah, berarti ada tingkatan-tingkatan yang berimplikasi kepada tingkatan-tingkatan jabatan di langit baru dan bumi baru nanti. Implikasinya banyak, saudara. Demikian juga untuk orang-orang jahat. Mereka akan dihukum sesuai dengan perbuatannya, kejahatannya. Makanya nanti ada tingkatan-tingkatan hukuman. Nanti saya bahas satu kali. Ya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kota ini tanggungannya lebih berat dari Sodom dan Gomora dan lain-lain, itu menunjukkan ada tingkatan hukuman di dunia akhir, di neraka dalam hal ini. Nah, jadi dari sini kita mengerti, saudara, ada neraka sementara, yaitu alam roh Hades, di mana tadi orang kaya yang dibandingkan dengan Lazarus itu sudah menderita panas oleh api dan merasa haus, ya walaupun itu di alam roh, tetapi tentu kita bisa mengerti ada siksaan sementara seperti itu. Makanya disebut kematian pertama, nanti dia masuk pada kematian yang kedua, lebih sadis lagi. Roh dan jiwa dan tubuhnya dibuang dalam lautan api, itu dalam kitab Wahyu. Jadi paling tidak selain ada sorga sementara dan sorga permanen, sekarang kita mengerti ada neraka sementara, yaitu alam roh, Hades, dunia orang mati yang tidak percaya Tuhan Yesus. Dan nanti ada neraka akhir, yaitu alam fisik, langit dan bumi yang sekarang ini, yang akan jadi lautan api atau danau api. Dalam bahasa Yunaninya limne topuros, danau api, lake of fire. Jadi saudara perlu mengerti, bumi ini nanti jadi neraka secara fisik. Nah, di sini mulai ada perbedaan pemahaman teologi, saudara. Sekarang saya sampaikan. Kalau saudara ikuti khotbah saya di Zoom pertemuan jemaat, saya membahas 4 narasi besar Alkitab. Bisa di next. Ya, ini dia. Jadi dalam dunia teologi ada 4 narasi besar Alkitab: penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, penebusan, redemption, dan consummation, penyempurnaan, langit baru dan bumi baru. Nah, mari lihat selanjutnya. Secara umum, saudara-saudara, banyak pengajar sarjana Alkitab yang percaya langit baru dan bumi baru nanti adalah langit dan bumi saat ini, yang akan dibaharui, direnovasi dengan terlebih dahulu dibakar, dimurnikan oleh api. Nah, saya kasih tunjuk sekarang ya, perbedaan yang saya ajarkan kepada saudara. Ya, nanti saudara bila terima, boleh tidak ya, silakan dipertimbangkan. Nah, secara umum, saya ulangi ya, secara umum para sarjana Alkitab, kalau saudara baca buku-buku tafsiran, komentari ya, secara umum orang-orang ya sarjana Alkitab percaya langit baru dan bumi baru nanti itu adalah langit dan bumi saat ini yang dibaharui, direnovasi. Bagaimana caranya dibaharui dan direnovasi? Dibakar dulu, dimurnikan oleh api. Nah, sehingga mereka menafsirkan kitab Petrus di mana bumi nanti terbakar oleh api itu sebagai tindakan pemurnian dari Tuhan.
mereka mengambil konteks misalnya seperti air bah, konteks sebelumnya air bah itu kemudian menghancurkan bumi, tetapi ada yang selamat dan itu tidak memusnahkan buminya. Nah, demikian juga api menurut mereka. Kalau menurut saya air beda dengan api. Kalau air memang tidak menghanguskan bumi ini, tapi kalau api itu menghanguskan, menghancurkan. Sehingga kalau api itu menghanguskan bumi ini, tidak ada lagi pemurnian menurut saya di situ. Itu benar-benar hangus dan jadi lautan api. Sehingga nanti langit baru dan bumi baru yang saya pahami itu tidak seperti itu. Nah, yang saya pahami seperti apa? Langit bumi baru nanti ada di planet lain, entah di mana di jagat raya ini. Nah, itu berbeda ya. Jadi kalau saya bahas 4 narasi besar Alkitab, ujungnya langit baru bumi baru yang saya ajarkan kepada saudara agak berbeda dengan yang secara umum diajarkan para sarjana Alkitab di buku-buku tafsiran, ya. Oke. Nanti saudara pertimbangkan sendiri aja yang mana lebih logis. Tahu ini tidak terlalu inti pengajarannya, tetapi hanya kita melihat ada implikasi-implikasi dalam hidup kita. Nah, 2 Petrus 3 ayat 6. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Nah, ini mulai menarik nih. Jadi dimusnahkan oleh air bah dulu kan di zaman Nuh. Nah, sekarang ayat 7 itu dikatakan tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Lalu orang-orang yang percaya nanti langit bumi baru itu lokasinya di bumi ini. Jadi nanti ini bumi kita tetap ada Merkurius, Venus, bumi, Mars dan lain-lain. Tetap posisinya di situ lokasinya. Nah, itu yang mereka pahami karena hanya akan mengalami renovasi, ya, atau pemurnian dengan api. Jadi ayat ini ketika mereka baca, ya, mereka memahami api itu adalah api pemurnian. Nah, yang saya pahami tidak begitu. Api itu nanti yang membuat bumi ini jauh jadi lautan api. Itu yang saya pahami. Nah, baca ayat selanjutnya. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Hangus loh. Hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tuh. Nah, ayat selanjutnya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa, tuh diulang-ulang terus. Langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi jelas sekali itu bukan pemurnian, ya. Itu benar-benar penghancuran. Jangan disamakan air. Kalau air memang nggak menghanguskan, itu hanya merusak. Tapi kalau api itu benar-benar menghancurkan, menghanguskan, dan itu mengubah bentuk. Kalau air ya paling mengubah beberapa bentuk sedikit aja. Tapi kalau api itu benar-benar mengubah. Dari kayu bisa jadi serbuk arang, hancur dan lain-lain. Benar-benar berubah, saudara. Jadi bukan pemurnian. Ya, bukan pemurnian, tapi benar-benar kehancuran. Karena yang dibakar semua unsur-unsur dunia ini, ya, itu beda, ya, beda. Nah, jadi saudara-saudara, yang saya pahami, ya, langit baru bumi baru itu bukan langit baru bumi baru, bukan langit bumi saat ini yang direnovasi, bukan itu, ya. Tetapi kalau saudara dengar orang-orang lain mengajar, kemungkinan mereka pahami lokasinya tetap di bumi ini karena nanti hanya dibaharui. Nah, itu yang saya mau saudara mengerti posisi pemahaman pengajaran kita di gereja ini, ya. Nah, Wahyu 20 ayat 14. Kita lihat di situ, ya. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Saudara perhatikan, maut, kerajaan maut. Ini kondisi alam roh, ya, state alam roh dilempar ke dunia fisik lautan api, yaitu bumi yang meleleh itu. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Makanya bumi ini yang akan jadi lautan api itu akan menjadi neraka yang fisik. Selain karena terbakar oleh api, maut dan kerajaan maut, state
dunia orang mati yang selama ini menyiksa seperti menyiksa orang kaya dalam perumpamaan Tuhan Yesus, itu dilemparkan ke alam fisik ini. Dalam arti keadaannya menjadi neraka akhir yang lengkap fisik maupun rohnya. Nah, kalau saudara mengikuti pengajaran saya soal neraka, yang saya pahami keadaan akhir orang-orang yang tidak percaya Kristus itu adalah roh. Keadaan akhir orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah tubuh, jiwa, roh. Itu keadaan akhir. Makanya nanti orang-orang jahat dibangkitkan, lalu dengan tubuh mereka dilemparkan ke dalam lautan api itu. Artinya apa? Seperti yang Tuhan Yesus katakan, takutlah kepada Bapa yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Tubuhnya dilempar, hangus terbakar, tinggal rohnya yang hangus selama-lamanya, sehingga disebut kematian yang kedua. Nah, tidak adanya tubuh fisik dalam keadaan akhir orang-orang yang jahat itu menunjukkan tidak akan ada pengampunan lagi. Karena itu sudah keadaan akhir. Neraka fisik dan roh dicampur baurkan di situ. Lalu keadaan akhir orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah tubuh, jiwa, dan roh yang akan turun ke langit baru dan bumi baru yang digambarkan Rasul Yohanes. Yerusalem, kota Allah, turun dari sorga, langit baru dan bumi baru. Nah, saudara perlu mengerti, orang percaya pengantin digambarkan pengantin maupun digambarkan kota dalam kitab Wahyu. Itu luar biasa kebenarannya. Nah, lalu Wahyu 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi jelas sekali saudara ya, orang-orangnya dilempar, maut dan kerajaan maut dilempar. Nah, maka saudara perlu perhatikan di situ. Maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itu kontras dengan Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari tahta Allah ke langit baru dan bumi yang baru. Itu kontrasnya. Dalam kitab Wahyu itu banyak kontras saudara, banyak yang berlawanan untuk menunjukkan ini peperangan kerajaan terang dan kerajaan kegelapan. Misalnya kita disebut mempelai, ya. Sementara kekuatan jahat disebut pelacur Babel dan lain-lain, ya. Orang percaya digambarkan juga sebagai Yerusalem baru, ya. Tetapi ada juga penggambaran Babel, kota Babel yang akan dihancurkan. Jadi jelas sekali kontras. Kita percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus. Di kitab Wahyu digambarkan ada Tritunggal palsu, ya. Naga, binatang yang keluar dari dalam laut, dan binatang yang keluar dari dalam bumi. Jadi ini kontras-kontras saudara, kerajaan terang dan kerajaan kegelapan. Demikian juga kalimat maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Kontrasnya adalah Yerusalem baru turun dari sorga ke langit baru dan bumi baru. Jadi maut dan kerajaan maut dan orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan dilempar dalam lautan api. Sementara Yerusalem baru yang bisa berarti juga orang-orang kudus, orang-orang saleh, turun ke sorga, langit baru dan bumi baru. Jadi jangan cuma bayangkan nanti kota Allah turun ke langit baru bumi baru. Nanti orang percaya turun ke langit baru bumi baru. Setelah diangkat dari bumi yang saat ini jadi neraka, kita dipindahkan ke satu lokasi langit baru bumi baru yang entah di mana, hanya Tuhan yang tahu. Nanti Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu melihat, aku melihat Yerusalem baru turun dari sorga dari Allah. Itu luar biasa, turun ke langit baru bumi baru. Jadi mempelai turun ke langit baru bumi baru. Nah, itu hebatnya saudara Alkitab ya. Makanya kita lihat di Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Nah, tentu ada arti-artinya di situ, tapi saya belum bahas. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Karena memang orang percaya digambarkan pengantin dan kota Yerusalem baru itu dalam kitab Wahyu. Nanti saudara ikuti terus, saya sedang bahas kitab Wahyu. Sekarang Wahyu 17 dan mungkin nanti Wahyu 18 dan selanjutnya ya. Nanti kita akan sampai pada bahasan Wahyu 20-21. Nah, dalam hal ini kita percaya langit baru, bumi baru bukanlah bumi yang saat ini.
bukanlah bumi yang saat ini nanti dibaharui seperti pada umumnya diajarkan para pengajar Alkitab. Yang saya ajarkan berbeda. Silakan saudara pertimbangkan. Nah, bumi yang baru adalah salah satu planet di jagat raya ini. Itu yang saya pahami. Yang Tuhan siapkan. Setelah kita diangkat nanti, kita turun di langit baru dan bumi baru. Yerusalem baru, turun ke langit baru, bumi baru, dari sorga, dari Allah. Itu orang percaya juga. Jadi jangan cuma pikirkan kota turun. Itu orang percaya turun ke langit baru, bumi baru. Bukan ke bumi yang hancur, yang direnovasi, bukan. Tapi ke sebuah tempat yang lain. Makanya kalau kita teliti Alkitab, itu jelas sekali Alkitab katakan. Misalnya Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Menarik ya? Sudah lenyap, disebut lenyap, ya tentu bukan nihil, bukan hilang, bukan gitu. Lenyap itu dalam bahasa Yunaninya peugo, yang berarti to flee, yang bisa berarti melarikan diri. Tuh. Bumi digambarkan dalam perspektif Rasul Yohanes, buminya melarikan diri dari hadapan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Nah, maksudnya apa itu? Kalau kita bandingkan kata peugo, itu digunakan di Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun. Ya, di mana telah disediakan. Ini perempuan yang dikejar naga di Wahyu 12. Ya. Jadi disediakan suatu tempat baginya. Jadi perempuan itu lari, peugo. Perempuan itu lenyap. Jadi perempuannya tetap ada tapi lenyap. Gitu. Kalau diterjemahkan menurut bahasanya Wahyu 20 tadi, perempuan itu lenyap. Jadi bukan lenyap hilang nihil gitu, jadi nol, enggak. Jadi ada, jadi tidak ada, bukan gitu. Tetapi ada sebuah pergerakan, lari dari pindah posisi. Nah, ayat 20 dan semua, Wahyu 16 ayat 20, ini cawan ke-7 ya kalau saudara baca, dan semua pulau hilang lenyap. Nah, apakah pulaunya hilang lenyap? Tentu tidak. Yang saya pahami kalau di Wahyu 16 ayat 20 ini tenggelam. Karena itu bumi diobrak-abrik oleh gempa yang dahsyat dan lain-lain kalau saudara baca cawan ke-7 itu. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Nah, dari sini saudara bisa paham bukan nihil, bukan hilang, tetapi intinya ada lari. Dalam hal ini, lenyap dan tidak ditemukan lagi tempatnya bukan hanya perubahan kondisi jadi lautan api, tapi juga ada perubahan posisi. Nah, sudah bisa ngerti sekarang kan? Jadi bumi yang sekarang ini ya akan jadi lautan api, dan bukan hanya jadi lautan api, tapi juga ada perubahan posisi. Kenapa disebut perubahan posisi? Karena memang langit baru bumi baru tempatnya bukan di sini lagi. Karena ada perubahan posisi. Jadi memang langit baru bumi baru bukan langit bumi saat ini, tapi suatu tempat atau suatu planet di jagat raya ini. Saya yakin di salah satu planet di jagat raya ini, entah di galaksi Bima Sakti atau di luar galaksi Bima Sakti, kita nggak tahu. Tapi pasti Tuhan sudah menyediakan langit baru bumi baru itu untuk kita. Para saintis ya juga sudah mengatakan ya semua teknologi tercanggih di bumi ini juga sudah puncak teknologinya adalah mau membawa manusia keluar dari bumi. Dan para saintis juga mengatakan bumi ini tidak akan bertahan lama ya untuk ditinggali manusia melihat perkembangan populasi manusia, pandemi, endemik dan lain-lain, banyak faktor ya, bencana dan lain-lain, perang nuklir dan lain-lain. Manusia hanya bertahan sebentar aja di bumi ini ya. Jadi nggak akan lama. Dan semua ilmu pengetahuan tertinggi cuma dua ujungnya, artificial intelligence dengan segala implikasi dan turunannya, dan yang kedua membawa manusia keluar dari bumi. Saudara perlu ingat ini, semua teknologi manusia cuma dua puncaknya. Artificial intelligence dengan segala implikasinya, termasuk yang kita sudah punya sekarang itu di HP kita, itu ada unsur artificial intelligence di situ, dan implikasi-implikasinya akan terus dikembangkan, bahkan sampai mobil yang menyetir sendiri itu termasuk artificial intelligence, robot dan lain-lain dengan lebih canggih itu artificial intelligence, dan lain-lain. Sudah Google Translate, Google apa itu, yang asisten itu
artificial intelligence, saudara. Jadi kita bisa bertanya di situ sama Google Assistant. Sering kita main-mainnya. Halo, halo. Dijawab, saudara, itu artificial intelligence. Luar biasa. Nah, implikasinya banyak. Ya, turunan-turunan artificial intelligence itu banyak. Dan semua teknologi manusia puncaknya itu. Dan yang kedua, teknologi kedua adalah membawa manusia keluar dari bumi. Makanya luar angkasa dieksplorasi. Dua itu saja puncak teknologi manusia, saudara. Jadi memang sains pun membuktikan bumi ini nggak akan bertahan lama. Makanya kita perlu memandang ke planet yang lain, yang ada di jagat raya ini. Demikianlah kita orang percaya, saudara. Kita perlu memandang langit baru, bumi baru yang Tuhan sediakan. Sebab langit bumi ini akan terbakar dan akan ada perubahan posisi. Entah karena gempa langit, entah karena apapun, pasti ada perubahan posisinya. Mungkin posisinya bukan di Merkurius, Venus, bumi, karena mungkin terbakar dengan mataharinya, buminya. Jadi perubahan posisi. Bisa jadi seperti itu. Silakan saudara nalar sendiri. Yang jelas ada perubahan posisi. Entah tata surya bergeser dari satu sudut di galaksi Bima Sakti ini bergeser kemari dan lain-lain karena ada perubahan dan lain-lain, kita nggak tahu. Tapi yang pasti langit baru bumi baru bukan langit bumi yang dibaharui ini, yang akan dibaharui. Saya tidak pahami begitu. Nah, silakan saudara pertimbangkan ya. Ini pengajaran penting. Nggak heran saya memahami Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 itu dalam posisi berpikir seperti itu. Janganlah gelisah hatimu ketika Tuhan Yesus menghibur murid-muridnya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan ke bahasa Inggris bisa, aku pergi menyediakan spot. Ada hotspot, ya, hotspot gitu ya. Jadi menyediakan spot, menyediakan titik lokasi. Kalau kita nge-Grab, Gojek, ada spot, ada titik lokasi yang bisa kita taruh. Nah, Tuhan Yesus menyediakan spot lokasi untuk kita. Satu kali kita dari bumi akan dipimpin oleh Grab kerajaan sorga, Gojek kerajaan sorga. Kita akan pergi ke spot yang Tuhan sudah sediakan. Itu menarik ya, menyediakan tempat bagimu, spot bagimu, titik lokasi, ya, tempat. Ya. Bahkan tempat tinggal itu disebut mansion, rumah besar. Ya. Ada yang mengatakan itu hanya sementara, tapi menurut saya tidak. Itu yang Tuhan Yesus maksud adalah akhir, langit baru, bumi baru itu. Makanya di ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jelas kan, saudara? Jadi bukan Tuhan yang datang ke bumi untuk bumi ini dibaharui, tapi Tuhan pergi sediakan tempat yang baru, nanti dia datang jemput kita ya, dengan Grab, dengan Gojek sorganya. Itu bahasa yang mudah supaya saudara ngerti. Lalu kita dibawa ke spot yang selama ini kita tuju dalam kehidupan kekal kita, yaitu langit baru bumi baru. Kalau kita masih hidup saat Tuhan datang, kalau kita mati kita dibangkitkan, toh kita juga akan dibawa ke spot yang sama, baik kita mati atau hidup saat Tuhan datang, saudara. Jadi firman Tuhan jelas, aku datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di mana kamu ada, aku berada, kamu ada. Bukan di mana kamu ada, aku ada, bukan gitu. Ya, karena ada yang tafsirkan Yohanes 14 ayat 2, di rumahku, rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu dalam bahasa Yunani katanya tempat sementara. Jadi hanya tempat sementara, itu menunjuk sorga alam roh. Kalau menurut saya tempat tinggal di situ bukan sorga alam roh. Yang Tuhan Yesus maksud di situ adalah langit baru bumi baru. Nah, memang bisa juga menunjuk alam roh Firdaus, tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakannya, yang saya pahami itu satu paket, langit baru bumi baru. Karena Tuhan Yesus tegaskan supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun berada. Bukan di mana kamu ada bumi ini, aku ada, bukan gitu, saudara ya. Jadi jelas langit baru bumi baru itu bukan bumi yang dibaharui. Pasti ada satu lokasi di tempat lain. Nah, apa implikasinya dalam hidup kita? Ini implikasinya, saudara. Ini pesannya firman Tuhan dari pengajaran yang saya sampaikan tadi. Saya ada di slide-slide terakhir, tenang saja ya. Konsen kita sebagai orang percaya bukan hanya present life, tetapi juga after life. Amin.
Kehidupan yang sehat dan seimbang adalah ketika apa yang kita lakukan di present life ini sedekat mungkin dengan kehidupan di afterlife. Saya pakai sedekat mungkin supaya saudara dapat sudut pandang yang baru. Jadi kehidupan yang sehat dan seimbang adalah ketika apa yang kita lakukan di present life, di hidup saat ini, itu present life maksudnya, di hidup saat ini, itu sedekat mungkin dengan kehidupan kita di afterlife. Sesudah mati. Dalam hal ini perspektifnya adalah langit baru bumi baru nanti. Next. Di afterlife tidak ada dosa dan kejahatan. Itu Wahyu 22 ayat 3a. Di langit baru bumi baru tidak ada dosa dan kejahatan. Nah, berarti kita bisa dikatakan hidup sehat dan seimbang menurut Alkitab kalau di present life ini kita sedekat mungkin hidup tidak berbuat dosa dan kejahatan. Amin. Saya tahu itu sulit. Saya tahu kita semua berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi saya mau berikan perspektif ini untuk melengkapi perjuangan kita sama-sama. Bahwa kalau di afterlife tidak ada dosa, maka kalau kita mau seimbang dan sehat secara rohani menurut Alkitab, kita di present life ini harus sedekat mungkin hidup tanpa dosa dan kejahatan. Karena keseimbangan rohani adalah saat present life kita sedekat mungkin sama dengan afterlife kita. Jadi kalau di afterlife kita hidup tanpa dosa dan kejahatan, itu di Wahyu 22 ayat 3a, maka di present life ini kita bisa disebut sehat secara rohani, kita disebut seimbang secara rohani kalau kita sedekat mungkin tidak berbuat dosa dan kejahatan. Bahkan kalau mau tanpa cacat dan celah, itu maksudnya. Saya menggunakan sedekat mungkin karena memang kita sedang berjuang setiap hari, saudara. Dengan kata lain, kita menjadi versi terbaik dari diri kita ini saat waktu present life kita. Saya ulangi, dengan kata lain kita menjadi versi terbaik dari diri kita saat ini, yaitu di waktu present life kita. Itu merupakan cerminan atau paling tidak beberapa cerminan dari afterlife kita. Jadi kita menjadi versi terbaik saat di waktu present life ini, ya, itu merupakan cerminan atau paling tidak beberapa cerminan, tentu tidak utuh. Karena di langit baru bumi baru masih banyak hal baru yang akan kita eksplorasi di sana, saudara. Kehidupan tanpa kejahatan itu sulit kita bayangkan di dunia saat ini. Karena kita hidup baik, jahat, baik, jahat, baik, jahat. Dari kecil kita baik, jahat, baik, jahat, baik, jahat. Nanti di langit baru, bumi baru, baik dan sempurna semuanya. Gimana kita hidup dengan model begitu? Nggak ada perbandingan baik, jahat. Nah, itu misteri. Nah, kita disebut sehat, kita disebut menjadi versi terbaik diri kita kalau di present life, di hidup kita saat ini, ya, itu merupakan cerminan, paling tidak beberapa cerminan dari afterlife kita di langit baru dan bumi baru. Contohnya, di langit baru bumi baru kita tidak mungkin berbuat dosa, kita tidak mungkin mendukakan hati Bapa di sorga. Maka di present life ini kita harus hidup menyenangkan hati Bapa di sorga dan tidak bercacat, tidak bercelah. Karena apa? Di afterlife kita begitu. Kalau di afterlife kita begitu, maka kita bisa disebut menjadi versi terbaik saat kita, versi terbaik diri kita saat ini, kalau kita hidup seperti di afterlife nanti. Artinya, berusaha sedekat mungkin, semaksimal mungkin, tidak bercacat dan tidak bercelah. Nah, sulit, tetapi itulah yang harus kita lakukan, saudara. 2 Korintus 5 ayat 6 dan selanjutnya, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ayat 9, nah ini yang saya suka. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Tuh, perhatikan ya. Kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini, present life, maupun kami diam di luarnya, afterlife, supaya kami berkenan kepadanya. Inilah kehidupan yang sehat dan seimbang secara rohani. Ketika kita berusaha baik diam di dalam tubuh ini, maupun diam di luar tubuh ini,
kita berkenan kepadanya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup 2 Korintus 5 ayat 9 itu katakan gini, jadi kami selalu bertujuan menyenangkan Dia. Apapun yang kami lakukan, baik di dalam tubuh yang fana di dunia ini, itu saya sebut present life, maupun di dalam tubuh surgawi bersama-sama dengan Dia di surga, afterlife. Nah, kita nggak bisa seimbang, nggak bisa disebut sehat secara rohani kalau kita tidak berusaha untuk hidup seperti afterlife kita. Itulah gunanya kita belajar tentang sorga, tentang neraka, tentang langit baru, bumi baru, saudara. Supaya kita bisa hidup berdasarkan afterlife kita, berdasarkan ujung kekekalan kita nanti. Itu maksudnya. Jadi ini yang saudara perlu pahami. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan gini, 2 ayat lagi ya. Karena itu jugalah kita harus selalu berusaha supaya tujuan hidup kita, kita harus selalu berusaha supaya tujuan hidup kita yang utama adalah menyenangkan hati Allah. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Nanti Pak Indah bisa siap-siap di keyboard. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Perhatikan kata Rasul Paulus di situ. Tujuan hidup yang utama adalah menyenangkan hati Allah. Apakah hanya di afterlife nanti menyenangkan hati Allah? Oh enggak. Baik ketika kita masih diam di dalam tubuh duniawi ini, present life, maupun ketika kita sudah diam di dalam tubuh surgawi, afterlife, tubuh kebangkitan di langit baru bumi baru. Kita berusaha menyenangkan hati Allah. Dan yang terakhir, saya mau tutup dengan ini. 2 Korintus 5 ayat 9 versi mudah dibaca. Tujuan kami hanyalah supaya kami berkenan kepada Allah. Baik ketika kami hidup di sini dalam tubuh atau di sana bersama dengan Tuhan. Baik ketika kami hidup di present life maupun kami hidup bersama dengan Tuhan di afterlife. Tujuan kami hanya supaya berkenan kepada Allah. Kita punya banyak pergumulan masalah dalam hidup ini, saudara. Tetapi kita mesti menyadari masalah sesungguhnya dalam hidup ini adalah apakah kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak setiap hari dengan segala tindakan dan perbuatan kita. Amin, saudara. Kiranya saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita nyanyikan pujian ini tadi. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur berterima kasih untuk firman yang kami pelajari. Dengan pelajaran tentang sorga, neraka, dan langit baru, bumi baru, kami semua diingatkan untuk hidup berkenan di hadapan Bapa. Baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya nanti. Dan kami menyadari tidak mungkin kami berkenan kepada Tuhan di kehidupan mendatang kalau kami tidak berkenan kepada Tuhan di kehidupan saat ini. Kami lemah, Tuhan, tapi kami mau berjuang karena kami tahu bersama Tuhan kami kuat. Bersama Roh Kudus kami kuat dan cakap menanggung segala perkara. Kami cakap untuk mengatasi manusia lama kami. Kami cakap untuk mengatasi semua keinginan-keinginan daging yang membinasakan kami. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk kami semua. Kami masih berantakan sekali, Bapa. Tapi kami berkomitmen, kami mau berjuang untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk maklum-Mu, untuk kasih-Mu yang melihat kami begitu lemah ini. Tapi Engkau selalu mengasihi kami. Engkau selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk berubah.
untuk kami terus menjadi seperti Engkau, seperti yang Bapa di sorga ini. Bapa, hamba berdoa untuk setiap persoalan jemaat-Mu. Kiranya setiap persoalan yang mereka hadapi tidak membuat mereka untuk lupa membenahi kehidupan rohani kami, kehidupan mereka, kehidupan kami semua. Supaya setiap masalah dalam hidup ini tidak kami lupa untuk mendandani manusia batinia kami. Untuk kami bisa melihat, mengikis manusia lama kami dan terus mengenakan manusia baru sampai kami sepenuhnya mengenakan kodrat ilahi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur buat firman-Mu. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.